Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Tigir Mansa dengan NIM 25021070052. Malam ini atau pada hari ini kita akan membahas atau mengkaji bersama bagian dari dalam ilmu Nahwu Shorof, yaitu tentang sebuah idhofah dan pembahasannya, kemudian pembagiannya serta contoh-contohnya yang akan kita kaji bersama pada kesempatan malam hari ini. Selamat mengkaji dan selamat juga menyaksikan serta mendapatkan ilmu secara bermanfaat serta barokah. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang pertama, yaitu idhofah. Idhofah dalam ilmu nahwu yaitu adalah memiliki makna al-idhofa'u fi ilmi nahwi wa nasbatu taqyidiyatu baina ismaini haitsu yahtakhilu ismana saniyu al-majruru daiman wa yuj'alul isma awwalu kasira tahdida, yang artinya idhofah dalam ilmu nahwu adalah hubungan yang membatasi antara dua kata benda, di mana kata kedua selalu menjadi majrur atau berbaris kasroh mengikuti atau bersandar kepada kata pertama dan membuat kata pertama lebih spesifik. Artinya, idhofah ini adalah dua rangkaian kata yang tidak bisa dipisahkan, yang mana kata pertama menjelaskan atau kata inti dari sebuah kata tersebut, kemudian kata kedua adalah menjelaskan secara lebih spesifik. Contohnya, ketika kata pertama yaitu adalah sebuah pena, maka dijelaskan kata keduanya yaitu pena ini punya saya, penanya si Zaid, pena tinggal, penamu tinggal. Contoh itu adalah contoh yang lebih menjelaskan. Kata pertama sebagai kata yaitu contohnya adalah pena, kemudian kata yang kedua adalah seperti kata Zaid yang menjelaskan lebih spesifik bahwasannya si pena ini adalah punyanya si Zaid. Kemudian kita memasuk pembahasan yang pertama, yaitu idhofah secara bahasa adalah sana as-sanada, yang artinya bersandar. Kemudian idhofah terbagi menjadi dua bagian, yaitu mudhof atau yang disandarkan, kemudian dan mudhofun ilai, yaitu yang bersandar kepada si mudhof. Kita masuk ke pembahasan pertama. Yang pertama adalah mudhof atau yang disandarkan. Mudhofun ilai wal ismu awwalul ladzi yusnadu ilaihi. Kata mudhof memiliki makna adalah kata pertama yang disandarkan. Artinya, kata mudhof adalah kata pertama yang menjadi kata inti atau kata yang lebih jelas atau menjelaskan sebuah kata benda yang disandarkan oleh kata setelahnya. Kata mudhof memiliki beberapa syarat. Yang pertama adalah tidak tanwin. Kemudian tidak ada alif lam kecuali dalam kasus tertentu, misalnya nama tempat. Contoh adalah al-masjidu, itu salah satu contoh kata nama tempat. Kemudian harokatnya berbeda sesuai posisi dalam kalimat. Bisa menjadi seperti contohnya seperti menjadi al-masjidu, al-masjidi, dan juga bisa menjadi al-masjidah. Kemudian juga bisa ketika tidak memiliki alif lam, itu bisa menjadi seperti kataba, katibu, katabi. Itu bisa jadi. Karena dia sesuai dengan posisi dalam kalimatnya, dia bisa rofa, juga bisa nasab, juga bisa jar. Contohnya ialah seperti dalam kata singkat atau kata simpel yang sering kita temui dalam kehidupan sehari-hari, yaitu kitabu Zaidin. Kemudian contoh lainnya yaitu baitu Zaidin. Kata kitabah Zaidin memiliki arti yaitu kitabnya si Zaid. Kitab si Zaid. Nah, di sini mudhof pada kalimat tersebut terletak pada kata kitabah.
kitabu, yang memiliki arti sebuah kitab. Karena dia berada di awal kalimat, kemudian dia lebih masuk ke kata benda. Seperti karena kitabu, kenapa dia bisa dikatakan mudhaf? Karena kata kitabu tidak memiliki tanwin atau tidak ada alif lam. Nah, jadi dia bisa kita katakan sebagai mudhaf atau yang disandarkan. Kemudian juga seperti contoh saya yaitu yang kedua tadi, yaitu seperti baitu Zaidin. Kata baitu juga memiliki yaitu juga sebagai kata mudhaf atau yang disandarkan. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang namanya pada contoh yang kedua, pada kata-kata setelahnya yaitu Zaidin, itu akan masuk ke dalam pembahasan mudhafun ilaih. Jadi ketika ada yang kurang paham tentang mudhafun ilaih, itu bisa dikomen dan bisa dipertanyakan dan kita akan bahas bersama-sama. Kemudian kita masuk ke pengertian kedua, yaitu kata mudhafun ilaih. Mudhafun ilaih yaitu memiliki arti yang bersandar. Ketika kata mudhaf tadi yang artinya yang disandarkan, maka kata pengertian dari mudhafun ilaih adalah yang bersandar. Kata mudhafun ilaih wal ismu saniyu allazi yusnadu ila mudhaf wa yudhafu ilaihi tahdidah. Yang artinya mudhafun ilaih adalah kata kedua yang disandarkan kepada kata mudhaf dan menambahkan kejelasan atau lebih spesifik atau tahdid pada kalimat tersebut. Yang artinya kata mudhafun ilaih itu adalah sebagai penjelas kata pertama. Nah, kata mudhafun ilaih ini juga memiliki beberapa syarat yang bisa kita katakan sebagai mudhafun ilaih. Syaratnya yaitu selalu majrur atau berbaris kasroh pada setiap akhir kalimatnya. Biasanya dimulai dengan alif lam, itu untuk penada tertentu ataupun tidak, juga seperti nama atau dalam hal nama dan juga yang lainnya. Tapi kebanyakan itu ditemukan dengan menggunakan alif lam. Tapi di contoh saya akan memberikan dua contoh yang mana satu memiliki alif lam dan juga yang satunya tidak memiliki alif lam. Nah, kata mudhafun ilaih ini artinya yang tadi adalah yang bersandar kepada kata mudhafun ilaih yang menjelaskan kata pertama. Kita masuk ke dalam contoh saya tadi, yaitu kita masuk ke dalam contoh yang tidak memiliki alif lam dulu. Kitabu Zaidin. Nah, di sini kata mudhafun ilaih yaitu adalah kata Zaidin. Karena kata kitabu tadi termasuk kata mudhaf, maka kata Zaidin itu memiliki arti berarti masuk ke dalam mudhafun ilaih karena dia memiliki ciri-cirinya atau syaratnya untuk menjadi mudhafun ilaih. Syarat yang pertama adalah dia selalu majrur atau berbaris kasroh pada akhir kalimatnya. Zaidin pada huruf da di akhir kalimat itu adalah memiliki kata kasroh. Artinya dia memiliki syarat untuk masuk ke dalam mudhafun ilaih. Kemudian seperti kata juga selanjutnya yaitu kata baitu Zaidin. Kata baitu Zaidin yang artinya juga seperti sama yang saya jelaskan pertama tadi. Pada kata dal akhirnya itu memiliki harokat kasroh. Dia juga tidak memiliki alif lam karena dia adalah sebuah kata isim yang berarti sebuah nama. Nah, kemudian kita masuk ke dalam contoh yang kedua, yaitu ar-rajulu jadidun. Nah, di sini kata mudhafun ilaihnya yaitu menggunakan alif lam. Nah, di sini yaitu kita masuk ke dalam contoh yang kedua, yaitu ar-rajulu jadidi, yaitu sebuah kata. Nah, di sini di sini kita akan membahas yang menggunakan alif lam. Rajulu adalah sebagai mudhaf. Sedangkan al-jadidi yaitu sebagai mudhafun ilaih atau yang bersandar kepada kata mudhaf. Nah, seperti yang saya terangkan tadi, kata mudhafun ilaih ini menjelaskan kata yang pertama atau lebih menjelaskan spesifikasi itu milik siapa, ada di mana, punya siapa, dan lain-lainnya.
Contoh seperti kitabu Zaidin tadi, yaitu artinya kitab si Zaid. Nah, artinya mudhaf sebagai kata utama yaitu kata kitab. Kitab di sini bisa memiliki arti banyak. Jadi, datanglah yang namanya mudhafun ilaih sebagai penjelas bahwasannya si Zaidin. Maka terjadilah kitabu Zaidin. Kitab ini kitabnya si Zaid. Maka kita mengerti dari kata tersebut bahwasannya kitab ini adalah milik si Zaid. Maka disitulah terjadilah i'rab yaitu mudhafun ilaih. Kemudian seperti contoh saya tadi, kita masuk ke contoh yang saya tadi yaitu menggunakan alif lam. Itu hampir sama, cuman perbedaannya adalah menggunakan alif lam. Karena di sini dia menggunakan kata yang bersifat kata sifat yaitu al-jadidi. Artinya ar-rajulu jadidi yang memiliki arti adalah pria yang baru. Pria yang baru di sini maksudnya adalah memiliki sifat yang baru. Seorang pria tersebut memiliki sifat yang baru dan bisa dikatakan sebagai kata sifat karena dia memiliki alif lam atau isim. Mungkin sekian yang dapat saya jelaskan atau kita kaji pada malam hari ini secara bersama-sama. Mungkin ketika saya menjelaskan atau ada kekurangan dalam penjelasan saya, itu bisa di komen dalam kolom komentar. Kemudian kita bahas secara bersama-sama karena setiap manusia memiliki kesalahan dan saya cukupkan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.